Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat dan rahmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbekal, untuk beramal sebelum kita semua pulang ke negeri keabadian, yaitu akhirat. Oleh karena itu, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, kemudian kepada teman-teman sekalian, untuk senantiasa menghadirkan niat dalam urusan kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa jadi kita sedang melakukan hal yang ringan, tapi karena kita menghadirkan itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai pahala. Misalnya kita sedang jalan-jalan atau sedang bercanda dengan keluarga, teman, dan yang lainnya, kita niatkannya ibadah, maka itu sudah bernilai ibadah. Dan jangan lupa kita terlena. Barangkali kita mengamalkan suatu amalan yang besar, ibadah yang besar, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, belajar agama, dan yang lainnya. Namun ternyata ada niat-niat lain yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa riya dan yang lainnya seperti itu, maka itu pun akan menghancurkan amalan kita. Oleh karena itu, jalan paling ringkasnya, paling mudahnya, yang kita sangat berharap agar itu bernilai ibadah, adalah selalu ihdharun niat, selalu menghadirkan niat dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan, kita hunjukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang sangat kecil bentuknya, namun memiliki manfaat dan faedah yang sangat besar, yaitu kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dan sampai kita pada bab wujubud dukhul fil islami kullih wa tarki ma siwah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, bab wujubud dukhuli fil Islam kullih, bab wajibnya masuk Islam secara sempurna, wa tarki ma siwahu, dan meninggalkan seluruh selain Islam. Nah, jadi sebenarnya bab ini di bab yang kedua, pada kitab ini kan ada beberapa bab ya. Bab pertama yaitu tentang Fadlul Islam itu sendiri ya kan. Bab kedua Wujubud dukhulil Islam, ya kan? Sudah berarti kan ya? Ya tidak? Sepertinya sudah. Tapi hakikatnya ini agak berbeda. Kalau yang pertama adalah wujubud dukhulil Islam, wajibnya masuk Islam.
Kalau di sini babnya adalah wujub ad-dukhul fil Islam kulli wa tarki ma siwah. Kalau di sini adalah wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan semuanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran apa? Adanya tadarruj, adanya tahapan. Bab yang kedua sudah disebut wajibnya masuk Islam. Ya, orang itu yang penting masuk Islam dulu. Dia apa? Pahamkan dengan apa? Syahadat. Kajarkan syahadat yang paling pokok dulu. Syahadatnya benar gitu loh. Persaksian dia dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu tepat. Tepat dalam apa? Maknanya, tepat dalam apa? Pengamalannya, seperti itu. Itu dulu. Makanya Rasulullah SAW tatkala mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke penjuru negeri, beliau mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya itu untuk apa? Falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Maka hendaknya dakwah pertama yang engkau seru kepada mereka adalah apa? La ilaha illallah. Itu dulu. Karena kalau kita apa? Menerapkan semuanya, mengajarkan semuanya itu tiba-tiba blek gitu loh. Ini loh Islam, kalau kamu mau Islam pertama harus syahadat. Harus makna syahadat ini, sampaikan ini. Pelajaran buat antum aja itu 1 bulan itu belum khatam-khatam ini. Udah berapa bulan belum khatam, antum sampaikan sedek. Habis itu ditelan lagi, dijejelin lagi apa? Harus sunat. Harus itu apa? Harus sholat. Ilmunya langsung diajarkan seperti itu. Sholatnya itu adalah harus yang 5 waktu. Harus ke masjid, harus jamaah. Terus di dalam satu paketan. Harus puasa, harus ini. Subhanallah. Gak kuat orangnya nanti. Ya tidak. Tapi bertadarruj. Bertahap. Paling utama dulu. Sampaikan apa? Syahadat dulu. Harus dia syahadat dulu. Jangan suruh sunat dulu. Syahadat dulu. Nanti pas lagi sunat, salah netekek, kengepoken, sampai meninggal gimana? Belum syahadat gimana? Iya kan? Ya, syahadat dulu itu kan. Yang penting adalah masuk syahadat dulu. Nah itu. Jadi ini ada pelajaran yang penting. Kenapa beliau pada bab yang kedua menyampaikan bab wajibnya masuk Islam? Di sini kayak seolah-olah diulangkan bab wajibnya masuk Islam. Tapi ternyata di sini ada tambahannya kullihi. Masuk Islam secara apa? Seluruhnya, kesempurnaan dan meninggalkan yang selain Islam. Berarti di sini ada apa? Tahapan. Ini penting kaum muslimin. Ini penting. Faedah pertama itu bertahap dalam segala sesuatu. Ini penting sekali. Segala sesuatu itu ada tahapan. Tatkala misalnya kita praktekkan dalam dunia pendidikan itu ya. Kalau kita enggak bertahap dalam mendidik anak, ilmunya, materinya, kita enggak memperhatikan usia mereka, tingkat nalarnya bagaimana, dan yang lainnya seperti itu, maka ilmu nanti tidak masuk. Bahkan bisa jadi anak itu bisa trauma. Karena mendapatkan beban pemahaman ilmu yang sangat jauh dari kemampuan akal dia untuk memahami. Itu misalnya dalam pendidikan. Dulu kan kita tahu kan awal-awal muncul dakwah salaf, berkembang dakwah salaf, bukan muncul ya dari dulu, dakwahnya Rasul juga dakwah salaf itu ya. Awal-awal berkembangnya dakwah salaf di negeri kita. Ya Allah ya Rabbi, anak TK dipondokin tuh. Itu enggak, yang bukan salah, itulah pemahamannya dulu seperti itu. Semangatnya itu kan.
Semangatnya untuk apa? Mengajarkan dari dini anak-anaknya tentang ilmu agama. Niatnya bagus tidak? Bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa? Metode pendidikannya. Salafus saleh sendiri malah. Enggak ada salafus saleh itu memondokkan anaknya usia TK atau usia SD, itu enggak ada. Makanya alhamdulillah sekarang kan hampir apa? Hampir enggak ada, walaupun masih ada itu ya. Tapi sudah mungkin 90% itu pondok-pondok salaf enggak ada yang apa? Usia SD itu menerima boarding. Apalagi TK sudah enggak ada sama sekali. Zaman dulu waktu anak masih mondok itu, ya Allah, anak 7 tahun ya, dari Rio, dari Kalimantan itu, ya Allah ya Rabbi, anak mau pingsan itu tiap malam itu, nggak tega hati anak itu, subhanallah, betul-betul wallahi anak mau pingsan itu, nggak kuat hati anak itu, lihat anak-anak, bayangkan anak 7 tahun itu, sezahra itu gitu. Sudah apa? Berpisah antar pulau ya ikhwan. Gitu. Mereka mandi sendiri, makan sendiri, karena itu sudah nangis batin itu. Hampir tiap malam itu anak pindah dari satu ranjang ke ranjang yang lain itu, ngeloni bocah. Seperti itu. Gak kuat itu anak itu dulu. Karena mondok di salah satu pondok. Nah, alhamdulillah belajar akhirnya kita tahu. Nah ini ternyata kita apa? Tidak memahami dengan baik apa? Metode pendidikan para ulama. Walaupun ini kitab apa? Ternyata di sini ada tadaruj, ada bertahap. Bertahapnya apa? Ya dalam semua hal. Contohnya apa? Nah ini beliau menyebutkan bab wujub dukhulul Islam pada bab yang kedua, diulang lagi di bab yang sekarang. Bab wujub dukhul fil Islam, cuma di sini lebih sempurna. Karena sudah paham. Akhirnya sekarang kulli. Secara sempurna, keseluruhan. Nah itu. Itu contoh dalam pendidikan, dakwah dalam pendidikan. Tadarus dalam pendidikan. Tadarus dalam beramal. Ya kita mulai dari yang kecil. Tadarus dalam dakwah. Ikhwan, antum senang anak Pak Edi? Antum sih gimana? Punya adab atau enggak? Masa enggak pakai peci? Misalnya kayak gitu, sakit dikira serius. Antum ngaji enggak pakai peci? Antum punya adab enggak sih? Punya etika enggak sih? Sakit hati enggak? Sakit hati? Ya tidak, kalau ini tadi guyon bukan serius Pak Edi. Itu sakit hati orangnya. Besok enggak datang lagi Pak Edi ke sini. Kalau dibilangin kayak gitu, ya tidak. Maksudnya ini, dakwah itu memang ada targhib dan ada targhib. Ada kita itu apa? Memberikan kabar gembira, ada kita memberikan peringatan. Sekarang, antum orang awam, belum tahu, antum lebih senang apa? Dimotivasi atau dihardik? Anak misalnya Pak Edi tadi kan dikira serius ya Pak Edi ya. Misalnya gitu ya. Antum madeg. Ya tidak, itu anda sengaja contoh itu. Itu madeg nggak awalnya tadi? Kan seperti itu kan? Antum kok kayak gitu? Punya etika nggak sih? Ngaji pelontosan kayak gitu, misalnya kayak gitu. Madeg ini orang mau ngaji aja, alhamdulillah. Itu kan misalnya kayak gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau diubah, Pak, masya Allah ya, jazakallah, barakallahu fiik. Antum masih meluangkan waktu untuk belajar dan yang lainnya. Tapi coba kalau belajar ini dan itu, misalnya itu, lebih enak di mana di telinga? Yang kedua, ya tidak. Kalau kita memberikan apa? Motivasi, iya kan? Sama dalam dakwah itu. Antum awal dakwah yang sampaikan dan selalu disampaikan adalah masalah bid'ah. Ini salah, ini dolal, ini sesat. Padahal kita baru dakwah di situ. Isinya adalah semuanya adalah tabdi', semua membid'ahkan. Semuanya ada tafsir. Kita apa? Menjadikan orang itu fasik-fasik. Semuanya berdosa, semuanya dolala. Ya, sakit orang loh. Sholat aja masih bolong-bolong.
Antum mengatakan antum sholat gak sesuai sunnah belas itu. Mau sholat kayak gitu, itu semua nggak ada tuntunannya. Dan antum tahu nggak istilah dalam Islam yang ada dalam hadis yang nggak ada tuntunannya itu bid'ah. Masya Allah, ngeri sekali itu kan. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Percuma amalan yang antum lakukan tidak mungkin diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Pasti tertolak. Finnar. Di dalam neraka. Kapok orangnya itu kan. Ada tahapan di sini. Sampai dalam dakwah pun ada sebenarnya. Makanya beliau rahimahullah ta'ala enggak mengupas tuntas bagaimana masuk ke Islam dalam apa? Bab yang kedua. Yang penting masuk Islam dulu. Diterangkan lagi. Ada penekanan nanti tatkala sudah mulai apa? Paham. Itu apa? Bab diulang lagi. Wajibnya masuk Islam secara sempurna. Masya Allah. Itu adalah dalam dakwah. Itu tidak tadarruj. Dalam ekonomi misalnya kita tadarruj. Yang kuat itu adalah yang dia dari kecil. Yang kuat itu adalah dari kecil. Antum lihat ya contoh duren. Durene uang mboten Pak Sebul? Sing teng Kragan, gone Arabe. Duren tatkala dia itu yang tukulan dari biji dengan setek atau cangkokan cepat mana berbuahnya? Cepat yang cangkokan atau setek karena dia mengambil atau okulasi misalnya karena dia mengambil dari yang sudah tua, iya kan? Kalau yang biji mungkin karena nanamnya dari biji loh ya. Itu bisa mungkin 7 tahun baru, iya kan? Baru berbuah. Lebih cepat memang apa? Yang okulasi setek atau cangkok atau apa seperti itu. Tapi secara kekokohan batang dan akarnya gerubuk sedela sempal kabeh gue enggak cocok. Iya tidak? Beda dengan yang apa? Kita nanam dari biji. Itu kokoh akarnya. Itu. Sama dalam usaha. Ngayale. Aku pengen usaha. Ya. Usaha apa? Usaha gitu. Modalnya pira? 500 juta. Masya Allah. Tiba-tiba duit 500 juta. Asli itu. Kebanyakannya. Ila rahimahullah kecuali yang Allah berikan rahmat dan taufik. Tumpes masih. Kenapa? Dia nggak tahu market pasar. Dia nggak tahu kerasnya hukum riba di dalam perdagangan. Dia nggak tahu supplier yang jujur sama supplier yang kadal, itu kan? Dia nggak tahu ini dan itu. Dia nggak ini dan itu. Akhirnya duit 500 juta itu ya habis sudah. Jelas-jelas sing payu full cream jikote sing rasa-rasa. Itu duitnya ngendon. Ora apa? Ora payu. Misalnya loh. Misalnya produk yang laku di tempat kita karena kita nggak tahu kan? Karena mau ijik-ijik gede gitu kan. Kita nggak tahu marketnya. Wis yang penting jikot. Apalagi kalau ada promo diambil. Ternyata semurah apapun, memang masyarakat kita itu nggak konsumsi itu. Ya duitnya ngendon, butuh mangan, dedol segerdus, PP dedolnya anu apa? HPP nek, malah udah HPP maning, harga di bawah HPP mungkin karena butuh makan, butuh SPP bocah, dol murah, rugi terus seperti itu. Habis modalnya lama-lama. Itu masih penting, habisnya dimakan. Kalau habisnya tadi ketipu, gimana? Iya kan?
Tadarruj. Bertahap, ini penting sekali. Semua itu ada tahapan. Dalam dakwah. Bismillah. Kedebuk. Bikin. Sekalian, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Akhirnya apa? Gak terurus semuanya. Ya bertahap. Mapankan dulu ini, kemudian yang ini, kemudian yang itu. Sampai saya itu ngobrol sama istri. Ya Allah, kalau untuk buka boarding school, buka pondok yang nginep seperti itu. Kalau saya pribadi itu enggak. Bukan karena apa-apa, anak enggak mampu. Wah, sampai pun ada, misalnya ada yang bantu, suatu saat udah berkembang, ada yang bantu, banyak asatidahnya. Kecuali sudah anak lihat kemampuan itu. Berat sekali kalau kita mau betul-betul mendidik anak 24 jam itu. Itu berat sekali itu. Kecuali memang asal-asal nerima santri itu beda lagi. Arep adus yang ngono, arep tangine jam 5 yang ngono, subuhane telat yang ngono. Sing penting wis nang pondok, wong tuane ya seneng. Nang omah ora ngriwuki, ora repot ya kan. Pondoknya juga santai bae lah. Wong tuane adem iki ora protes ora apa. Anak enggak kepengen gitu. Dulu anak pas di Bukhari itu Masya Allah itu. Salah satu pondok yang anak lihat Masya Allah, perhatian pada muridnya itu luar biasa itu. Tatkala muridnya sudah mulai banyak, dan otomatis perhatian sudah harus itu ya. Itu sampai asatidah itu ada jadwal daur, ada jadwal ronda malam. Dan itu 2 shift. Dari habis Isya sampai sekitar jam 1 atau jam 12, itu shift pertama. Dari jam 12 sampai subuh. Karena otomatis semakin banyak murid, otomatis akan semakin banyak karakter, akan semakin banyak permasalahan. Bahkan kejahatan itu muncul bukan karena ada niat saja, tapi kadang karena ada kesempatan. Gak ada yang ngawasin, ya kan? Akhirnya malam-malam ngerumpi neng toren, ngerumpi gak ada yang negur, gak ada yang ngawasin misalnya. Akhirnya ngerumpinya plus bawa HP bisa-bisa lama-lama. Ya tidak, karena merasa aman gitu kan. Gak ada sidak, gak ada pengawasan gitu kan. Udah bawa HP misalnya, gak ada pengawasan lagi, naik lagi nanti. Bisa-bisa. Bawa rokok bisa. Ini kalau pondok salaf itu gak boleh ya. Kecuali pondok lain mungkin malah sunnah rokok itu malah ya. Dari situ. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu. Gak mampu kalau saya itu. Maksudnya nanti ada kekurangan, ada masalah, mungkin dengan wali santri, mungkin dengan pembangunan, mungkin dengan birokrasi, mungkin dengan pembiayaan. Waduh, gak kuat itu. Keimanan anak belum sampai. Kemampuan anak masih jauh seperti itu. Kayaknya belum deh. Seperti itu. Kecuali ya tadi, mau sekedar besar, gede, seperti itu, ya bisa-bisa aja. Seperti itu. Tapi besar tanpa pengawasan, besar tanpa anak orang pulang-pulang. Dan sekarang kan banyak kan anak pondok bisa-bisanya loh pulang 8 jam itu, yang harusnya 8 jam kan di pondok berarti kan belajar sekolah misalnya itu ya. Itu di rumah 8 jam apa? HP-an. Nah ini mana bekasnya itu loh? Bukan tertanam ini. Anda cuma nanya bekasnya mana lah? Minimal ada korete seperti itu loh. Bekas-bekas pondoknya itu loh. Buru-buru tertanam itu loh. Bekasnya aja saya tanya, bekasnya mana? Musuh sih. Ya di pondok 8 jam belajar, mungkin seandainya di rumah belajar sejam aja sudah. Murojaah sejam aja itu berarti ada bekas. Itu bukan tertanam itu bekas itu. Sisa-sisa itu loh. Sisa-sisa pondokan itu loh. Sekarang udah bekasnya nggak ada. Bahkan bisa jadi anak pondok seperti itu barakallahu fikum. Ini bukan menjelaskan pondok enggak ya.
tetap yang di pondok lebih bagus daripada yang nggak mondok, itu maksudnya. Ini untuk koreksi seperti itu. Bisa jadi pulang pondok musuh malah apa? Sholat masih disuruh. Seperti itu. Nah, berarti karena mungkin tadi pengelolaan pondok kurang bagus. Kurang komitmen. Kenapa? Karena tidak tadarruj. Tidak bertahap. Itu penting. Itu prinsip sekali. Jadi segala sesuatu adalah proses. Jadi kalau kita memulai dari yang kecil, itu kita akan tahu masalah. Dan kita akan apa? Mendapatkan masalah itu secara apa? Secara apa? Bertahap. Kan kita masih kecil, otomatis masalahnya apa? Kecil. Sehingga kita sudah apa? Punya kekebalan ini. Oh, masalah ini seperti ini nih, solusinya ini. Datang lagi kita kan, naik ada TK, naik ada SD. Oh, muncul masalah lagi di SD ini. Kita bisa kan, oh masalahnya ini. Kalau masalah TK udah lewat ini, kita udah pernah merasakannya, ya kan? Terus seperti itu. Tidak dibrek. Masalah itu kan pasti, karena hidup kan masalah, ya tidak? Kita kalau langsung bikin TK, SD, SMP, SMA, langsung itu, meledos itu. Boyoknya langsung apa? Mangkreng gitu kan. Dan semuanya itu seperti itu. Semuanya itu harus apa? Tadarruj. Harus bertahap. Itu pelajaran penting sekali itu. Penting sekali. Nah, bab wajibnya masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa? Yang selainnya. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah fis silmi, ke dalam agama Islam kafatan, secara sempurna, secara menyeluruh. Nah itu. Jadi tatkala kita sudah apa? Mengajak manusia untuk masuk Islam dan dia sudah Islam, kita tingkatkan lagi. Tingkatkan apa? Keislaman dan keimanan mereka. Ini pelajaran kedua. Faedah yang kedua. Di antaranya apa? Yaitu mengembangkan. Kalau tadi bertahap, kalau ini adalah mengembangkan. Itu dalam seluruh aspek. Jadi Islam itu adalah agama yang mengembangkan seluruh potensi. Dalam seluruh aspek. Islam itu ada standar bawahnya. Yang ekonomis, nah, paket ekonomis. Yaitu cukup apa? Syahadat, sholat, zakat kalau punya barang yang disakatin, puasa sudah jelas, untuk yang Ramadan aja, haji itu pun kalau ada kemampuan. Jadi itu batas apa? Standarnya. Begitu juga tatkala kita hidup, misalnya dalam ekonomi, standar paling bawahnya itu kita harus punya makanan, sandang, pakaian, papan. Itu paling pokok, gak boleh enggak. Harus ada makanan itu. Yang pokok tapi. Harus ada apa? Pakaian itu. Yang pokok yaitu untuk menutup aurat. Dan harus ada tempat tinggal. Untuk kita menjaga aurat kita, aurat keluarga kita. Itu paling pokok, harus ada. Yang pokoknya, makanannya yang makanan pokok aja. Yang bisa menegakkan tulang kita untuk beribadah kepada Allah. Pakaiannya, pakaian yang bisa menutup aurat kita. Rumah nggak mesti harus apa punya. Tapi harus ada. Mungkin kita ngontrak karena kita masih belum punya rumah. Dan yang lainnya seperti itu. Intinya ada, harus kita apa? Menyiapkan itu. Nah setelah itu apa? Adat Islam itu mengajarkan untuk apa? Tumbuh kembang.
Jadi kalau awal kita suruh dia untuk syahadat dulu aja sama sholat, makanya mungkin dulu dakwah itu waktu masuk ke tanah air kita Nusantara, yang penting masuk Islam dulu lah. Masalah budaya ini masih ada, budaya itu seperti ada, ya bertahap nanti. Dengan apa? Dirubah secara pelan-pelan. Ajaran-ajaran agama-agama terdahulu yang ada di negeri kita. Karena sudah masuk Islam, nanti masuk Islam dulu. Misalnya membaca-baca mantra, Om Sri Lantong, Sang Hyang Wenang, apa gitulah ya, saya nggak tahu itu ya, romet seperti itu ya, diganti dengan puji-pujian. Misalnya puji-pujian gimana? Yang bahasa Jawa? Misalnya apa? Puji-pujian bahasa Jawa misalnya apa? Hah? Kayak gimana? Contohnya gimana Pak? Ada yang hafal nggak? Biasanya pakai bahasa Jawa apa? Abu Zaid. Misalnya apa ya? Karena itu jangan kerungu itu. Gimana sih? Anak apalnya mau ilas-ilas tulil. Seperti itu. Misalnya dengan seperti itu kan? Ya mungkin itu dulu adalah apa? Untuk apa? Awal. Nah sekarang harusnya apa? Bertahap. Dicocokkan coba dengan syariat. Ada tidak? Seperti itu. Iya kan? Seperti itu. Kalau sekarang sudah nggak boleh, itu kan untuk awam. Ya nggak boleh kalau sekarang. Sekarang udah Islam itu sudah di sini mayoritas. Bahkan bukan mayoritas, terbesar di seluruh dunia. Ya kalau sekarang disampaikan apa adanya Islam. Bukan bertahap seperti itu, bukan. Ya sudah disampaikan seluruh hukum kan disampaikan kalau sekarang. Karena apa? Islam di negeri kita itu terbesar di dunia. Nggak ada alasan untuk kita apa? Tidak menyampaikannya seperti itu. Adapun ke personnya, ke individunya, atau dalam metode dakwahnya itu beda lagi mungkin. Setelah kita melihat memang orang itu baru seperti itu, ya kita sampaikan apa yang paling penting. Nah itu. Setelah itu ditumbuhkan itu. Makanya kalau kita lihat ya ikhwan barakallahu fikum, itu agama Islam itu ya kayak gitu itu. Ada batas pokoknya, nanti setelah dia bisa apa melakukan yang pokok ini, itu akan dimotivasi untuk bisa yang lebih. Sehingga hal itu apa? Bertahap dan akhirnya tertanam dengan kokoh. Seorang sahabat tatkala mau berwasiat untuk memberikan hartanya, itu dia kepengen memberikan hartanya itu 2/3. Kata Rasulullah nggak boleh. Wanisfah, setengahnya Rasulullah nggak boleh. Wasulus, sepertiganya ya Rasulullah. Wasulus katsir. Ya nggak apa-apa, 1/3. Tapi itu pun sudah banyak banget. Jadi kalau kita mau berwasiat gitu, misalnya kita pengen harta kita kan untuk waris ahli waris juga itu kan, kita pengen untuk berwasiat ini, untuk disedekahkan dan yang lainnya, itu nggak boleh lebih dari berapa? 1/3. Itu maksimal, batas maksimalnya. Nah tadi sahabat itu karena dia sudah dididik dengan apa tadi? Dengan bertahap, dimotivasi untuk akhirnya tatkala dia punya harta, dia kepengen berwasiat berapa? Hampir 2/3-nya. Berarti ini pendidikannya jadi. Iya kan? Karena tadi bertahap. Sama, iya kan? Dalam seluruh ibadah. Jaga sholat 5 waktu dulu. Nanti kalau imannya sudah kuat, mungkin kepada Abu Hurairah misalnya, salah satu wasiatnya Rasulullah itu apa? Jangan tinggalin sholat malam, walaupun 1 rakaat. Itu beda lagi tingkatannya. Karena tingkatannya Abu Hurairah bukan tingkatan kita. Seperti itu. Ada yang orang kencing di masjid dibiarin. Tapi ada yang sahabat yang apa? Pakai parfum. Pakai parfum itu sunnah. Iya tidak? Tapi dia pakai parfum apa? Yang kekhususan parfum wanita, dia dimarahin. Dimarahin itu, ditegasin gitu loh. Karena tingkatannya sudah berbeda. Nah jadi ini ambil pelajaran ini. Kita itu jangan stagnan dan jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Terus meningkat. Terutama dalam ilmu.
Terutama dalam apa? Ibadah. Ya bisa juga dengan apa? Urusan dunia kita, harta kita, dan yang lainnya. Tapi untuk apa? Kemaslahatan umat, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi aku wis jenggotane iki lah, bojone aku sadaran lah. Mencukupkan seperti itu. Padahal maca Qur'ane repotan. Tajwid dan tahsinnya gak bisa. Dan terus ngapain? Lah, sebenarnya aku kayak gini. Loh, tidak seperti itu. Islam itu apa? Memang ada batas bawah, batas minimal, standar minimalnya, yaitu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada rukun Islam itu aja yang ringan, tapi ada apa? Tingkatan lagi. Baca Quran dengan baik, dengan tahsinnya, dengan tajwidnya. Makanya sampai diancam kalau Rasulullah, laisa minna malam yughanni bil Quran. Bukan termasuk golonganku yang tidak bisa membacakan Al-Quran dengan tajwidnya. Masya Allah. Begitu juga seterusnya. Kalau sudah bisa sholat 5 waktu, tambahkan rawatibnya. Kalau sudah punya rawatib, tambahkan tahajudnya, witirnya, duhanya, seperti itu. Kalau sudah bisa kita kenal sunnah, coba perbaiki dari baca Qur'annya bagaimana? Tingkatkan lagi. Udah bisa baca Qur'annya bahasa Arab. Udah bisa bahasa Arab, kita belajar secara talaki langsung kepada guru dengan baca kitab. Seperti itu. Terus seperti itu. Dalam semua aspek kita harusnya seperti itu. Itu yang kalau enggak seperti itu, kalau Rasulullah SAW mencukupkan, wis alhamdulillah bojone aku wis Islam. Ya kan? Pamane aku wis Islam. Cukup, udah saya selamat. Maka kita mungkin naudzubillah enggak dapat apa? Hidayah Islam. Iya tidak? Rasulullah SAW tidak mencukupkan apa? Hanya dia dan keluarganya yang selamat. Tidak. Rasulullah SAW apa? Berdakwah untuk seluruh umat dengan pengorbanan yang sudah tidak bisa dihitung. Seluruh potensi apa yang beliau miliki untuk bisa berdakwah, dia keluarkan semuanya. Harusnya kita seperti itu. Ya Allah, ini barakallahu fikum. Ini nasihat buat anak pribadi juga, untuk napokin anak pribadi. Sebenarnya potensi yang kita miliki dan kita gunakan itu, ya Allah ya Rabbi. Coba kalau jujur, coba dengan merenung, itu kita kayaknya itu nggak sampai 10% daripada potensi yang kita miliki kok. Asli itu. Temenan itu. Kita bisa sebenarnya, kita memaksakan itu sehari 1 juz itu wallahi bisa. Sesibuk apapun kita, wallahi bisa. Pasti bisa. Tidak mungkin nggak bisa. Iya tidak? 1 juz itu kalau yang sudah lancar bisa 20 menit, 15 menit. Kalau yang belum lancar mungkin ya 40 menit sampai mungkin 50 menit, ada yang masih dapat mungkin 1 jam. Masa sih nggak bisa baca 1 jam? Maksudnya kalau kita mau apa? Optimalisasi. Karena kita tadi merasa sudah cukup. Nah ini pelajaran yang penting, yaitu apa? Kita apa? Islam itu adalah memotivasi untuk terus menjadi yang terbaik. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah SWT cinta, idza amila ahadun amalan an yutqinahu. Kalau seseorang dari kalian itu melakukan amal itu untuk itqan. Itqan itu apa? Perfect. Perfect itu apa? Sempurna. Itu harusnya. Itu harusnya Islam itu seperti itu. Makanya kalau kita ketemu pada sahabat yang paling sempurna, maksudnya sahabat yang paling sempurna dari sahabat itu ya. Karena sahabat tidak akan pernah sampai kepada derajat kenabian gitu ya. Yaitu Abu Bakar, antum tuh. Tatkala sahabat lihat itu, hadis yang sahabat lagi pada duduk-duduk. Siapa yang sudah sholat? Saya.
Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Saya. Siapa yang sudah sedekah? Saya. Subhanallah itu. Itu padahal mungkin juguran itu jam 9:30 mungkin, arep mangkat kerja apa gitu. Itu semua sudah dilakukan oleh Abu Bakar coba. Kenapa? Karena beliau orang yang paling dekat dengan Rasul, otomatis ilmunya paling mendalam dan paling mengakar. Seperti itu. Dan beliau nggak cuma hafal Quran, beliau nggak hafal hadis, bahkan beliau menjadi apa? Khalifatul ula, pemimpin pertama, khalifah pengganti Rasul yang pertama. Itu bukan hal yang berat, bukan hal yang ringan itu. Itu harusnya seperti itu kaum muslimin itu. Jadi kalau kita paham dengan manhaj salaf seperti ini, Islam kaum muslimin itu sudah pasti itu menjadi apa? Khalifah fil ard. Menjadi pemimpin di bumi, di dunia. Dan itu sudah terbukti. Sejarah sudah mencatatnya. Peninggalannya masih jelas, masih ada sampai sekarang. Istana di Andalus di Spanyol masih ada. Di Turki masih ada masjidnya itu. Hagia Sophia, gitu kan? Seperti itu masih ada semuanya itu kan? Itu bekas-bekas peninggalan apa? Kejayaan kaum muslimin. Dari timur sampai ke barat itu semua rata di atas apa? Daulah Islamiyah. Masya Allah. Romawi Timur mana? Turki. UTSB. Turki. Romawi Barat, Syam. Iya kan? Itu semua apa? Itu di negeri kaum muslimin atau tidak itu? Di negeri kaum muslimin. Timur dan barat sudah mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Berarti itu tidak mungkin bisa terjadi tauhid dari ujung timur sampai ke barat kalau pendakwahnya itu sudah dapat jamaah 1, 2, 3, 4, 5 udah bangga gitu. Leha-leha itu nasihat buat anak pribadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Masya Allah. Begitu juga dalam urusan duniawinya para sahabat itu. Tapi duniawi yang mereka itu nanti manfaatkan untuk apa? Akhirat. Bukan duniawi yang dia misalnya dia beternak atau berdagang, wis sugih, akhirnya apa? Traveling, maring Jepang. Misalnya udah freedom finansial, udah wis pengamis orang apa-apalah gitu. Duitnya sing kerja seperti itu, akhirnya apa? Maring Paris, Menara Eiffel cekrek, maring Tokyo, maring Singapura. Tidak seperti itu sahabat itu. Mereka sudah sampai pada puncak ekonominya. Tatkala Islam membutuhkan harta, maka lihat Utsman. Tatkala Rasulullah SAW akan berperang, 100 ekor unta, 100 ekor kuda dengan seluruh perbekalannya. Nah seperti itu. Jadi kembalinya adalah untuk apa? Membela Islam. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dengan sempurna, dengan menyeluruh. Kita dirangsang tadi. Islam itu mengajarkan untuk apa? Tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Nah, masuk ke Islam secara sempurna. Maksudnya itu kita jangan mengambil yang cocok dengan hawa nafsu kita, kemudian meninggalkan yang lain. Mengambil yang cocok dengan yayasan kita, ormas kita, meninggalkan yang lain. Kalau akidah kita ngambil salafi, tapi kalau misalnya adab akhlak kita ngambil sufi. Kalau berpolitik kita ngambil haroki seperti itu. Yuh, yang enggak. Islam ya kafah sempurna. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam adab, dalam muamalah, dalam seluruhnya ya Islam itu, ya manhaj salaf itu. Seperti itu. Itu maksud daripada apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Nah, makanya di sini dicontohkan dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih."
Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih, dan mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dengan Rasul-Nya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din, kami mengimani yang sebagian, wa nakfuru bi ba'din, tapi kami mengingkari yang sebagiannya lagi. Wa yuriduna ayyatakhidu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk menjadikan satu metode yang pertengahan. Ini menurut mereka maksudnya bukan yang Islam, bukan yang kafir, gawe dalan dewek. Diambil dari mana? Dari Islam. Tapi yang cocok menurut dia. Karena dia tadi yaitu apa? Nu'minu bi ba'din. Kami mengimani yang sebagian. Oke. Untuk akidah, saya ambil akidah salafus saleh. Tapi untuk berhukum dengan hukum, menghukumi manusia, saya tidak setuju. Misalnya, untuk dakwah, kita ambil dakwah metodenya jamaah tabligh. Yang penting ya kita bersatu lah, sampaikan yang baik-baik aja. Nggak usah nahyu mungkar. Nanti jadi ribut, orang patut pada wong Islam ribut. Nah, seperti itu. Ini sudah mulai terdengungkan, tersiarkan. Orang apa-apa lah. Aja ngotak-otak. Nah, jere itu. Jangan ngotak-otak apa? Kaum muslimin. Justru ini yang mengotak-otak adalah thariqah di luar apa? Manhaj Islam, di luar manhaj salaf. Kenapa? Dia akan apa? Mengambil beriman dengan sebagian dan mengkufuri dengan sebagian. Harusnya apa? Udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Saya enggak memetak-metak, justru saya ingin menyatukan semua kaum muslimin tapi di atas apa? Al-Qur'an. Menyatukan seluruh kaum muslimin di atas hadis. Menyatakan seluruh kaum muslimin agar setelah berpegang dengan Al-Quran dan hadis, pemahamannya satu, tidak sesuai dengan pemahaman apa? Hawa nafsunya, tidak sesuai dengan pemahaman apa? Akalnya, tidak sesuai dengan pemahaman apa? Gurunya, tidak sesuai dengan pemahaman apa? Mursyidnya, tidak sesuai dengan pemahaman apa? Ormasnya, tapi dengan pemahaman siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Justru kita yang menyatukan kaum muslimin. Bukan memecah belah. Seperti itu. Makanya kita sekarang oleh Syekh Muhammad Wahab untuk wajib bagi setiap kaum muslimin untuk apa? Masuk ke seluruh apa? Islam dengan sempurna. Jangan kita ngambil sebagian, meninggalkan sebagian seperti itu. Nah, bahkan di sini Allah mengatakan orang yang nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, itu awal ayatnya mengatakan apa? Ini orang apa ini? Orang yang beriman dengan sebagian dan mengkufuri sebagian, ini orang apa? Orang apa? Innalladzina yakfuruna. Apa yakfurun? Kafir. Sungguh orang-orang yang apa? Kafir kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu sifat mereka apa? Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Orang yang mengambil sebagian, mengingkari sebagian. Dalam ayat ini adalah sifatnya orang siapa? Orang ahli maksiat atau orang munafik atau orang kafir? Orang kafir. Berarti orang yang mengambil sebagian syariat, beriman dengan sebagian, mengingkari dengan sebagian, hukumnya adalah apa? Kafir. Itu. Kenapa? Allah mengisahkan innalladzina yakfuruna billahi wa rasulih. Sungguh orang-orang yang telah ingkar, telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, sifatnya adalah salah satunya nu'minu wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ini sifat orang-orang kafir tadi, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami mengimani dengan sebagiannya dan kami mengingkari dengan sebagiannya. Makanya ingkar itu hukumnya adalah kafir. Ingkar itu beda dengan amal ya. Beriman itu beda dengan amal. Maksudnya gini. Maksudnya ada orang yang mungkin belum melakukan tapi dia sebenarnya mengimani. Mungkin karena ketidakmampuan dan yang lainnya, seperti itu.
Itu beda dengan orang yang memang secara keyakinan dia sudah mengingkari. Seperti ada orang yang dia mungkin belum berhijab, tapi sebenarnya dia beriman akan wajibnya apa? Hijab, ya kan? Ada kan? Banyak kan? Nah, seperti itu. Tapi ada orang yang pakai jilbab mungkin, tapi dia tidak mengimani akan kewajibannya apa? Jilbab. Dia hanya mengatakan budaya Islam adalah memakai hijab. Misal, budayanya muslimah adalah memakai hijab. Ini keyakinan ini adalah keyakinan yang kufur. Karena hijab itu bukan budaya. Hijab itu adalah apa? Syariat dan hukum. Itu bedakan itu. Hati-hati. Karena sudah mulai banyak racun-racun syubhat yang dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Seperti itu. Yang amalin aja, tapi nggak perlu antum berkeyakinan bahwasanya itu adalah apa? Suatu apa? Kewajiban. Karena kalau seperti itu nanti, wah, alasannya gini. Nah, makanya di sini ditekatkan lagi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafa, masuklah kalian dengan apa? Secara dalam Islam dengan secara sempurna. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala mengatakan fal wajib 'alal muslimi, maka wajib bagi seorang yang muslim an yaqbalal islama kullahu, untuk menerima Islam seluruhnya. Fayamalu bima yastati'u bihi, menerimanya seluruhnya. Tapi kalau wa ya'malu bima yastati'u minhu, kita mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Kan ada yang wajib ain, maka itu harus dilakukan. Tapi ada yang sunnah juga kan? Makanya pengamalan itu harus apa? Memang Allah SWT sendiri juga apa? Mengaitkannya dengan apa? Istito'ah, dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, iya kan? Bertakwalah kalian kepada Allah sudah dengan kemampuan kalian. Jadi ada batas standarnya itu harus gitu. Enggak boleh enggak. Yang fardu ain itu memang sudah paten, enggak boleh enggak. Tapi kan di atas fardu ain ada fardu kifayah, ya tidak? Ada yang sunnah itu kan? Nah, ini kita lakukan sesuai dengan apa? Kemampuan. Tapi bukan berarti fattaqullaha mastata'tum. Lah, aku mampu sholat kok. Kan Allah mengatakan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Yang penting aku Islam. Lah sembahyang Kang, urung mampu. Lah kepriwe sih urung mampu Kang? Urung ali hidayah. Itu kan sering dapat itu kan? Aku urung ali hidayah. Kalau ini enggak ada seperti ini. Enggak ada apa? Enggak ada fattaqullaha mastata'tum kalau seperti ini. Kenapa? Itu adalah fardu ain. Bahkan itu adalah pokok asasnya Islam. Salah satunya adalah sholat. Saya sholat lah, tapi aku sholatnya kambing jagung, priwe yolik. Lho kepriye sih kambing jagung? Aku lapakannya udunen kok. Angger ngadeg jan cingkrenut banget iki. Ya enggak apa-apa. Baru dia boleh seperti ini. Enggak apa-apa seperti itu. Bukan enggak masalah. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu tadi. Yang bukan berarti kita semampu saya aja lah, bukan itu. Semampu dalam artian apa? Yang pokoknya harus dilakukan, kemudian yang apa? Yang sunnah dan yang lainnya sesuai kemampuan. Yang pokok harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya tadi sholat mampu dengan berdiri berarti harus dilakukan dengan berdiri. Karena pokoknya harus berdiri. Iya kan? Kalau nggak mampu dengan berdiri, ya dia mastata'tum, ya sudah. Memang nggak mampu berdiri, ya duduk nggak apa-apa. Ya seperti itu. Bukan semaunya sendiri. Jadi orang ngaji, fattaqullaha mastata'tum. Aku ora kober teman. Ya subhanallah. Emang ngapa orang kober ngaji seperti itu? Sesibuk apa gitu kan? Seperti itu. Jadi orang infak fattaqullaha mastata'tum. Subhanallah. Wong mbok wis becer, wis apa? Deneng misalnya apalagi orang ngecek bojone anake mlaku-mlaku fattaqullaha mastata'tum. Ora mampu tadi. Jalan-jalan kudu gawe duit. Jadi siapa? Mending daftar ya. Orang ngau duit ya bisa kan.
teh manisnya sekarang mah beda ya kan? Ya. Prihatin orang tuku cilok di situ ora apa-apa kan. Syukur lagi ana duit buat tuku cilok gitu kan. 2.500 wis lumayan ya. Modal misalnya anak telu berarti kan bojone siji jadi kan 5 ya 12.500 lah wis teh manis karo cilok kan bocahnya bombong bojone ya bombong ya kan seperti aja padune nu scroll bae alasannya jadi fattaqullaha mas tato kurang mah angger metu jen ora kober kok ora kober ngapa sih jebulannya apa scrolling HP bae nah barakallahu fikum lakin yu'minu bihi kulli tapi dia harus mengimaninya semuanya ini kata Syekh Fauzan rahim hafizahullah taala wajib bagi seluruh muslim untuk menerima Islam secara keseluruhan dan mengamalkannya sesuai dengan kemampuan dia tapi mengimaninya harus seluruhnya amma an yu'mina bi ba'din adapun dia mengimani sebagiannya sampai pun yang sunnah harus kita imani itu adalah sunnah. Adapun yang mengimani sebagian wa yakfurul bi ba'd dan dia mengingkari sebagiannya fahada la yajuz wala yakfi maka ini tidak boleh dan tidak mencukupi. Au an ya'khudha minal islami ma wafaqa hawahu atau dia mengambil Islam itu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, wa ma khalafahu hawahu tarakah dan yang menyelisih hawa nafsunya dia meninggalkannya. Enggak mau seperti itu. Fahadha aidan la yajuz wa la yakfi maka ini juga enggak boleh dan enggak mencukupi keislamannya dia. Fayajibu an yuqbalul islamu jami'uhu maka wajib bagi dia untuk menerima Islam secara keseluruhan wa yu'mina bil islami kullihi dan mengimani Islam harus iman itu Islam itu secara keseluruhan seperti itu. Nah, barakallahu fikum ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau pemberian contoh yang tidak berkenan atau kecocokan nama, peristiwa dan yang lainnya itu enggak ada maksud. Maka sebelum ditutup kita ringkaskan maksudnya bab yang sedang kita pelajari adalah wajibnya masuk Islam secara apa? Sempurna atau secara menyeluruh dan meninggalkan selainnya. Kemudian bab ini sebenarnya sudah sudah disebutkan cuma yang pertama adalah apa? Bab wajibnya masuk Islam. Nah, berarti di sini ada faedah pertama ada apa? Bertahap dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ada tahapannya. Kemudian ada firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Salah satu faedahnya adalah apa? Mengembangkan potensi secara maksimal. Setelah masuk dalam pokoknya, kita kembangkan untuk ajarkan untuk memasuki Islam secara keseluruhan. Nah, dan kita tidak boleh mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Mengambil yang sesuai hawa nafsu dan meninggalkan yang menyelisih hawa nafsu kita. Karena itu hukumnya adalah apa tadi? Kafir. Nah, hukumnya perbuatan itu bukan orangnya Kalau orangnya itu ada beda lagi. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.